Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Perkensa, NPM 2021020164, Fakultas Syariah Hukum Tata Negara, Raden Intan Lampung. Di sini saya ingin membaca materi yang telah disampaikan oleh Bapak Herpin Yoki Pradipta selaku dosen pembimbing, yaitu tentang definisi law dan mega law sebagai teori hukum, yaitu hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan yang mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita memperhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai kitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluarga merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkat laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung. Dengan pandangan bahwa hukum itu bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW. Menurut Khadjuri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan hambanya. Dalam usaha dalam menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan agamanya. Karena hukum adalah Islam, memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius. Pada waktu yang sama, ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Berkembang hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun sebelumnya kita lebih jauh membahas persoalan tersebut terlebih dahulu. Sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat Islam dan Barat Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Perkembangan hukum Islam Indonesia sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal menetapkan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi juga pula di negara-negara berpendudukan Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupnya, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.